Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Ini kebun aku nah. Tolong ini viralkan, masukkan banyu asin terkini, masukkan di Porli. Tolong. Jangan kamu masuk. Tolong. Jika itu Tolong ini nah, PT-nya nah. hati keringatku. Ini nah. Jikalau anakku, masa depan anak-anakku makan sekolah. Ini bukan nggak kami bayar, Bu. Kan kami bayar. Tapi tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai, Pak. Harga karya sekarang berapa, Bapak Masukkan banyu asin saya? terkini tag. Masuk ke IG. Surat rakyat oposisi kepada pemerintah yang berkuasa. Surat terbuka rakyat oposisi kepada pemerintah yang berkuasa. Siapapun yang berkuasa, inilah surat kami untuk penguasa negara. Kami bukan partai politik yang memiliki visi ideologi kebangsaan dalam pergumulan politik kenegaraan. Kami bukan politikus bajing loncat, pandai melompat keluar dari kandang partai politik satu dan dengan mudah masuk ke dalam kandang partai politik yang lain, tanpa beban dan tanpa tanggung jawab ideologi kepartaian, tanpa memiliki visi besar politik kebangsaan, dan begitu mudah mereka menjual harga diri sebagai seorang politikus untuk kepentingan perut dan kenikmatan hidup pribadi dan keluarga mereka. Dan kami rakyat dijadikan objek penderita untuk menambal sulam kepentingan-kepentingan mereka. Duhai pemerintah yang berkuasa, kami adalah rakyat. Sepatutnya tidak pantas disebutkan sebagai oposisi dalam sistem pemerintahan. Tetapi doktrin oposisi itu sengaja disematkan oleh penguasa kepada siapapun yang melakukan penolakan terhadap kebijakan penguasa yang tidak pro kepada rakyat. Sekalipun tujuan kami kelompok rakyat yang tergabung dalam komunitas civil society itu mendasar dan baik adanya untuk negara, tetapi itu tidak penting bagi penguasa. Tapi harus ingat, karena kami adalah rakyat, sebagaimana tercantum dalam konstitusi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekalipun kedaulatan atau kekuasaan tertinggi menurut konstitusi itu berada di tangan kami rakyat, tapi hampir 100 tahun negeri ini katanya sudah merdeka. Kami belum tahu kekuasaan tertinggi rakyat itu seperti apa. Kekuasaan tertinggi rakyat itu wujudnya apa. Kekuasaan tertinggi rakyat itu setinggi apa. Yang kami tahu, yang kami rasakan, hari ini dan bulan ini kami harus bekerja, mendapatkan upah, membayar pajak. Hasilnya cukup hari ini dan bulan ini untuk makan. Besok dan bulan depan jika kami tidak bekerja, kami tidak bisa makan. Duhai pemerintah yang berkuasa, jika kami berkata-kata, janganlah menganggap kami lawanmu. Janganlah menganggap kami musuhmu. Janganlah menganggap kami musuh negara. Janganlah menganggap kami bagian dari masalah republik ini. Janganlah menganggap kami tukang nyinyir. Dan jangan pernah mengancam-ngancam kami. Ingat sekali lagi, kami tidak pernah menganggapmu lawan.
tapi kami menganggapmu sebagai pelayan negeri besar ini. Setiap saat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, wajib hukumnya kami rakyat harus mengingatkanmu, harus cerewet kepadamu supaya kamu tidak ugal-ugalan memimpin negeri besar ini, supaya kamu tidak salah mengurus negeri besar ini. Karena sejarah panjang peradaban negeri ini memberikan pesan berarti bagi kami, bahwa mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha sampai kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara dan masa-masa pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara, lalu masuk kemerdekaan Republik Indonesia dan adanya pemerintahan Orde Lama dan pemerintah Orde Baru hingga di penghujung sekarang era reformasi. Negeri besar ini pernah berjaya dan gagal lagi, bahkan hampir hancur berantakan pada tahun 1998. Karena apa? Karena pemerintah yang berkuasa melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekali lagi, negeri besar ini pernah berjaya dan hampir hancur pada tahun 1998 karena pemerintah yang berkuasa melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi jangan pernah salahkan kami rakyat. Kami harus selalu mengawasimu. Duhai pemerintah yang berkuasa, musuh kita bersama adalah musuh dalam selimut. Sekali lagi, musuh kita bersama adalah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut yang sebenarnya adalah oknum pejabat di dalam pemerintah maupun pejabat non-departemen di lingkungan badan usaha milik negara. Mereka dipercayakan oleh negara untuk memegang satu jabatan dengan gaji yang memadai dan fasilitas negara terjamin, tetapi berkhianat bagi negara, melakukan pencurian uang negara untuk keperluan atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Inilah musuh kita bersama. Musuh pemerintah yang sedang berkuasa dan musuh seluruh rakyat Indonesia adalah koruptor atau tikus-tikus berdasi yang maling uang rakyat. Jangan pernah katakan, kami rakyatmu sedang melakukan fitnah terhadap penguasa. Karena kami sedang tidak memiliki dendam pribadi dengan penguasa. Dan yang kami lakukan adalah hak kami sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk mengontrol kamu sebagai pelayan negeri ini.